kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang ulcus pepticum dan nanti kita lanjutkan dengan asuhan keperawatan pada sindrom dispepsia, gastritis, dan ulcus pepticum. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang konsep sindrom dispepsia dan gastritis. Sudah siap untuk mengikuti menyimak video ini? Mari kita belajar bersama-sama. Ya, ulcus pepticum didefinisikan sebagai adanya luka, ulcer gitu ya, atau ulcus pada lapisan mukosa lambung. Ya, lapisan mukosa lambung, lapisan mukosa pileurus ini juga termasuk bagian lambung ya. Mukosa duodenum ataupun mukosa esophagus. Ya, dari sini kita lihat bahwa adanya ulcerasi atau perlukaan pada membran mukosa, baik itu lambung, esofagus maupun duodenum. Ya, duodenum tentu bagian proksimal ya. Kemudian ini semua ulkus ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan antara kondisi asam pada lumen apa? Lumen membran mukosa tadi, dan pertahanan lapisan mukosa lambung. Ya, antara keasaman dengan keutuhan ya, keutuhan keutuhan membran mukosa sebagai mekanisme pertahanan bagi dinding-dinding lambung. Oke, kemudian ulcerasi atau luka ini terjadi karena adanya erosi pada lapisan mukosa lambung. Oke, ya kalau kita mengingat bagaimana perjalanan kemarin, patofisiologi perjalanannya ya, ini merupakan kelanjutan dari gastritis ya, digambarkan kemarin bagaimana itu terjadi. Oke, kemudian ulcus pepticum ini merupakan istilah yang seringkali menunjukkan adanya ulcerasi pada duodenum gitu ya. Meskipun nanti kita akan lihat bahwa ulcus pepticum ini ada dua jenis, ulcus gastrik atau gaster dan duodenum gitu ya, tapi secara umum ini menunjukkan kondisi ulcus duodenum. Kemudian yang ini tadi lokasinya lapisan mukosa lambung, duodenum atau esofagus, ini bisa terjadi salah satunya atau secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian ulcus ini yang kronis terjadi kebanyakan pada kurvatur minor lambung. Nah, kalau kita bicara kurvatur minor ini, maka kita akan melihatnya di slide yang lebih atas gitu ya. Di slide kita lihat nih. Nah, ini yang disebut sebagai kurvatur mayor di daerah sini, dan ini adalah daerah kurvatur minor. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, tadi ada di kurvatur mayor. Dekat pilorus ya, berarti yang di bagian bawah. Oke, kemudian ini diklasifikasikan ada dua, sebagai ulcus gaster atau ulcus duodenum ya. Oke, untuk ulcus gaster, oke, ini kondisinya biasanya kondisi keasamannya normal, tidak berlebih ya. Kalau kita ingat di sini tadi, oke, akibat ketidakseimbangan antara asam lumen dan pertahanan lapisan mukosa lambung. Oke, pada kondisi ulcus gaster ini sekresi asam lambungnya normal ya, banyak terjadi pada lanjut usia. Nanti kalau di slide berikutnya kita akan lihat usia lebih dari 40 tahun gitu ya. Nah, ini kejadiannya lebih banyak pada pria dibanding wanita dengan insidensi 2:1. Sementara kalau yang ulcus duodenum itu 4:1 gitu ya. Oke, kemudian gejala nyeri epigastrium yang muncul itu segera sesudah makan dan mereda dengan pemberian antasida. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi sindrom dispepsia kemarin, dispepsia fungsional itu klasifikasi Room3 mengklasifikasikan ada dua ya, postprandial distress syndrome dan
apa? Epigastric pain syndrome. Nah, ini gejalanya lebih mengarah ke dispepsia fungsional yang PPDS, ya, PDS gitu ya. Kemudian sering terjadi muntah dan anoreksia, bahkan berat badan juga menurun. Nah, kalau sudah terjadi penurunan berat badan ini berarti ini terjadinya bukan cuma sebentar ya, bukan fase akut tetapi fase kronik sampai terjadi penurunan berat badan. Kenapa? Karena intake nutrien itu menurun karena ada muntah dan anoreksia ini. Oke. Kemudian untuk yang ulkus duodenum, oke, ini terjadi peningkatan sekresi asam lambung, artinya kondisinya lebih acid ya. Kalau yang ulkus gaster cenderung lebih alkali. Tidak alkali juga, tetapi sekresinya biasanya normal gitu ya. Karena kan normalnya bersifat asam. Gitu ya. Nah, ini kebanyakan terjadi pada usia kurang dari 40 tahun. Oke, perbandingannya tadi sudah. Nyerinya muncul saat kelaparan dan malam hari. Jadi ketika kelaparan, telat makan, perutnya terasa nyeri di epigastrium gitu ya. Jadi epigastrium kan satu gejala pada sindrom dispepsia gitu ya. Jadi kalau kemarin kita belajar sindrom dispepsia pada video sebelumnya, kita belajar tentang sindrom dispepsia, ya itu kan muncul misalnya sesudah makan atau tidak ada waktu juga hubungan dengan makan gitu ya. Nah, ini perhatikan, muncul di ketika lapar, telat makan gitu, atau di malam hari ketika harus begadang seperti itu ya. Nah, ini seringkali tidak disertai dengan muntah kecuali ulkus duodenal yang terjadi itu di daerah proksimal. Kalau ini tadi apa? Ada mual ya, ada muntah dan anoreksia. Ini muntah. Muntah kalau misalnya ulkusnya terjadi di duodenum, kalau enggak ada muntah. Nah, pasien jarang mengalami penurunan nafsu makan. Oke, berat badannya juga tidak menurun. Artinya karena lambungnya kondisinya tidak mengalami banyak gangguan ya, ini ulcernya terjadi pada duodenum. Oke, nah ini kondisi ini lebih sering terjadi perforasi dibandingkan dengan ulkus gaster. Kenapa? Secara anatomi tentu lapisan lambung ini lebih tebal dibandingkan dengan usus ya. Kemudian penyebabnya, tetap ini kaitannya dengan Helicobacter pylori, itu ya. Nah, kelompok 40 sampai 60 tahun. Untuk ektopikum tadi ya sudah jelas ya. Risiko pada wanita. Nah, tadi perbandingannya kan kalau ulkus peptikum 4:1 pria dan wanita. Tetapi ketika sudah memasuki usia menopause, ini sama perbandingannya 1:1 gitu ya, nggak ada perbedaan. Berarti ada efek nih, hal-hal yang terjadi sebelum usia menopause ya. Adakah faktor misalnya efek protektif dari hormon-hormon tertentu misalnya ya, atau mungkin kan hal yang lainnya. Kemudian faktor predisposisinya ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga apa? Penderita ulkus peptikum gitu ya. Kemudian golongan darah O. Ternyata ini menjadi faktor predisposisi. Berarti saya juga memiliki risiko yang lebih tinggi nih berarti ya, karena ada faktor predisposisi. Pemakaian obat antiinflamasi non steroid secara kronik ya, untuk mengurangi nyeri gitu ya, menggunakan misalnya obat-obat tertentu. Golongan AINS ini sudah dibahas pada video-video yang sebelumnya ya. Apa saja obatnya gitu. Kemudian konsumsi alkohol. Ingat, konsumsi alkohol bukan hanya dari minuman beralkohol, tetapi juga makanan yang mengandung alkohol. Apa saja coba makanan yang mengandung alkohol? Ya, tape gitu ya. Merokok berlebih, merokok nggak berlebih juga ini menjadi faktor resiko juga sebenarnya ya. Dan ini sudah dibahas di patofisiologi ya. Kemudian ya, stres psikologis dengan level tinggi gitu ya.
Nah, kalau tadi di slide ini kita lihat lokasinya bisa di esofagus. Kenapa? Padahal esofagus kan tidak diliwati oleh HCl lambung gitu ya. Nah, pada kondisi terjadi reflux aliran dari isi lambung naik hingga ke esofagus seperti itu ya. Ini mengakibatkan iritasi mukosa lambung ya, karena HCl lambung yang mencapai esofagus. Oke, kemudian ketika ulkus ini mencapai area yang luas gitu ya, dan kemudian diberikan terapi dengan PPI misalnya proton pump inhibitor gitu ya, atau terapi yang standar dengan dual antibiotik gitu ya, ternyata tidak memberikan respon, ini perlu diwaspadai bahwa jangan-jangan terjadi keganasan ya, yang ditunjukkan dengan sindrom Zwinger-Ellison ya. Kemudian stress ulcer ya, stress ulcer ini sudah dibahas juga sebelumnya. Ini muncul karena adanya stres fisik yang berat. Contohnya pada kondisi luka bakar derajat berat gitu ya, luka bakar berat gitu ya, di mana aliran darah menuju ke sel-sel lambung itu sangat berkurang. Akibatnya terjadi stres fisik ya, respon sel-selnya ya, akhirnya terjadi sekresi HCl yang berlebihan dan kerusakan sel-selnya dan seterusnya. Dan ini ada beberapa kondisi yang mengakibatkan stres fisiologis. Oke, manifestasi klinis. Gejala ukus. Ini artinya bisa dilihat nyerinya, keluhannya itu bisa berlangsung secara singkat maupun lama gitu ya. Bisa juga kambuh tiba-tiba. Kemudian sebagian tidak merasa keluhan. Tadi yang kalau misalnya ukus gaster berkaitan dengan makan gitu ya, berkaitan dengan keluhan itu muncul dan kaitan misalnya sudah makan gitu ya, atau tidak berkaitan dengan makan pada ukus gastrik gitu ya, bukan ukus duodenal gitu ya. Nah ini ada yang tidak merasakan keluhan seperti itu, mulai dari nyeri efes gastrium, sensasi terbakar atau heartburn gitu ya. Nyerinya kemudian diterjemahkan sebagai nyeri yang tumpul dan mengganggu. Kemudian nah nyerinya ini biasanya akan bisa berkurang dengan makanan atau zat alkali, tetapi kemudian akan nyeri kembali setelah lambung kosong atau zat alkalinya melemah. Nah, kalau kita lihat ini kalau dengan mengkonsumsi makanan ataupun zat alkali, ini berarti kemungkinan yang mana ini ya? Ukus duodenal. Karena kalau ukus yang gastrik ini akan nyeri ini mengkonsumsi makan ini gitu ya. Dan kan sekresi HCl juga cenderung normal gitu ya. Ya, kemudian manifestasi klinis ini juga diterjemahkan sebagai nyerinya terlokalisir gitu ya di daerah epigastrium. Nah ini biasanya Anda dapatkan dari pengkajian anamnesis atau pada pemeriksaan palpasi gitu ya. Beberapa gejala lainnya ada pirosis atau heartburn, mual, muntah. Nah, kalau kemudian pasiennya muntah, biasanya nyerinya akan berkurang gitu ya. Maksudnya ini adalah pasien bisa saja mengalami konstipasi. Kenapa? Karena ada pengaturan dietnya, apakah diet lambung yang tidak memperberat kerja lambung, ya seratnya dikurangi gitu ya. Dan beberapa pengobatan yang menghambat pengosongan isi usus gitu ya. Pada sebagian kecil BAB bercampur darah karena adanya erosi tadi, perdarahan gitu ya, atau seperti dempul. Kalau seperti dempul berarti ini ada gangguan pencernaan lemak ya. Kemudian ini beberapa pemeriksaan penunjang, apa endoskopi jelas
ya, endoskopi untuk melihat bagaimana kondisi di dalam lambung, di duodenum gitu ya. Histologinya juga bagaimana akan bisa dilihat nih, apakah nanti perlu dilakukan pemeriksaan histologi gitu ya. Nah, bisa juga dengan ronsen dengan menggunakan barium gitu ya. Barium saluran cerna. Nah, ini occult blood ya. Occult blood ini pemeriksaan darah yang ada di feses gitu ya. Untuk supaya nanti ini bisa dibedakan murni ulcus pepticum atau mungkin ada keganasan gitu ya. Nah, sekresi lambungnya diperiksa ini, sekresi lambung ini akan memeriksa tingkat keasamannya gitu ya, atau mungkin pemeriksaan ada Helicobacter pylori-nya atau tidak. Oke. Kemudian pada ulcus gaster itu pada pemeriksaan endoskopi digunakan untuk diagnosis atau mengevaluasi program treatment, yaitu ada waktunya kapan dikerjakan gitu ya, dan untuk memastikan bahwa ini bukan karena keganasan, benar-benar karena ulcus gitu ya. Oke, sementara pada ulcus duodenum endoskopi untuk diagnosis gitu ya, biopsi artinya pengambilan jaringan itu pada bagian antrum lambung ada atau tidaknya Helicobacter pylori. Penata laksanaan untuk eradikasi Helicobacter pylori dan simptomatif untuk mengatasi keasaman yang ada. Ya, farmakoterapinya antibiotik kombinasi dengan proton pump inhibitor, bismuth gitu ya. H2 antagonis. Ya, H2 antagonis ini akan menahan ya sekresi asam lambung gitu ya. H2 antagonis contoh obatnya apa? Ranitidin, simetidin gitu ya. Proton pump inhibitor apa? Omeprazol, lansoprazol gitu ya. Ada omeprazol injeksi, omeprazol kapsul, lansoprazol kapsul. Simetidin injeksi, ranitidin ada injeksi, ada oral gitu ya. Obat sitoprotektif untuk melindungi sel-sel mukosa dari asam ataupun AINS. Oke. Ini berarti contoh obatnya seperti sukralfat gitu ya. Antasida untuk menetralkan asam lambung yang sudah disekresikan di dalam lambung gitu ya, di lumen lambung. Kombinasi dengan tadi H2 antagonis gitu ya, untuk mengatasi ulkus. Oke, atau profilaksis. Pembedahan ini mungkin pada kondisi yang lanjut ya, pada Zollinger-Ellison gitu ya, di mana dicurigai keganasan gitu, atau adanya erosi perdarahan yang masif atau mungkin terjadi perforasi gitu ya. Dan ini jenis pembedahannya. Vagotomi berarti pemotongan saraf vagus yang mempengaruhi sekresi HCl lambung misalnya ya. Ini ya teknik operasinya. Oke, kemudian selain dari penata laksanaan medik ya, penata laksanaan medik secara farmakologi atau mungkin dengan pembedahan atau operasi, dilanjutkan juga yang non farmakologis. Apa itu? Pengaturan gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup bagaimana berespon terhadap stres psikologis gitu ya. Kemudian gaya hidup pengaturan pola makan. Tadi ada konsumsi alkohol, itu juga diperbaiki. Rokok, itu juga diperbaiki gitu ya. Oke, lebih rileks, seimbang antara aktivitas dengan beristirahat gitu ya. Kemudian ada teknik komplementer. Nah, kalau nanti Anda kan lulusnya diharapkan Anda mampu memberikan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan, home care gitu ya. Nah, ini prosedur komplementer ini bisa dilakukan secara mandiri oleh perawat. Reduksi stres juga bisa dilakukan secara mandiri oleh perawat ya. Perubahan gaya hidup dilakukan melalui edukasi dan konseling gitu ya. Apa prosedur komplementernya? Biofeedback, teknik hipnosis, modifikasi perilaku, massage gitu ya, dan akupuntur. Ini semua untuk memperbaiki gejala. Kemudian dari kausat yang diatasi penyebabnya ya, penyebabnya dengan tadi kalau memang karena mikroorganisme, karena infeksi, maka dengan terapi farmakologis gitu ya. Tapi kalau karena stres psikologis ya, maka diperbaiki dengan teknik ini gitu ya.
merokok ya berarti tadi sudah modifikasi diet, oke tadi sudah itu ya disinggung untuk bagaimana pola makan gitu ya. Lalu apa makanan yang diajarkan, diet yang diajarkan? Makanya sedikit-sedikit, nggak harus langsung satu piring, mungkin hanya beberapa sendok. Nah konsekuensinya nanti kalau merawat pasien gimana nih cara mengaturnya, mungkin Anda perlu kolaborasi dengan ahli gizi, bagaimana penampilannya nanti, penyajian makanan itu gitu ya, supaya porsi kecil tapi sering gitu ya. Oke, nah ini kenapa kecuali sedang menjalankan terapi antasida dan H2 blocker, ya bisa dikontrol gitu ya, kontrol keasamannya. Memang kenapa? Loh, hasil lambung itu kan terstimulasi sekresi ketika ada stimulusnya. Kapan? Ketika ada mencium bau-bau makanan. Ketika Anda sedang makan, itu kan hasil lambung terstimulasi untuk diproduksi lebih banyak. Oke, kemudian, nah suhu, siapa yang suka makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin minuman? Nah ini juga, ini ternyata ini menjadi bisa menstimulasi sekresi asam lambung yang lebih banyak gitu ya. Oke, dan pergerakan motilitas lambung yang lebih cepat. Alkohol, kafein kaya akan susu dan krim. Oh, ini dihindari. Ya, ini dihindari. Oke. Nah, kemudian untuk proses keperawatan pada pasien dispepsia, gastritis dan ukus peptikum. Ya, namanya pengajian keperawatan, kita akan mendapatkan data subjektif dan data objektif. Bagaimana data subjektif Anda dapatkan dengan teknik anamnesis? Ya, data objektif Anda dapatkan melalui pemeriksaan dengan teknik inspeksi. Kemudian apa lagi? Auskultasi, betul. Selanjutnya perkusi dan palpasi. Anamnesis, apa yang ditanyakan? Tentu yang perlu ditanyakan awal adalah keluhan utamanya. Apa yang dirasakan pasien mengganggu saat ini? Saat ini ya, bukan kemarin, bukan kemarinnya, dan atau beberapa waktu yang lalu. Apa diidentifikasi? Ada nyeri epigastrium, ada heartburn, rasa begah, rasa cepat kenyang, dan seterusnya, mual, muntah gitu ya. Itu keluhannya, ada keluhan utama dan mungkin ada keluhan penyertanya apa, kembung misalnya. Keluhan penyertanya apa? BAB-nya ada warnanya hitam misalnya, karena ada perdarahan misalnya gitu ya. Oke, lemes keluhannya, kenapa? Karena nggak bisa makan, karena muntah terus, gitu ya, atau beberapa keluhan yang lain yang terkait dengan akibat dari keluhan utamanya itu. Nah kemudian keluhan utama ini tadi Anda lanjutkan pengkajiannya secara spesifik dengan PGRST. Misalnya nyeri epigastrium, ya Anda tanya apa saja yang memperparah nyeri epigastrium, apa yang meringankan nyeri epigastrium, bagaimana rasa nyeri ini dirasakan, tajam, tumpul, dalam, dangkal, dan seterusnya, seperti terbakar, seperti diremas, dan yang lainnya ya. Kemudian di area mana nyerinya? Oke, epigastrium, apakah terjadi penyebaran, revert pain gitu ya. Oke, kemudian berapa skalanya, berapa skala nyerinya, atau ditambahkan juga, nah apa dampak nyeri ini, keluhan yang dirasakan nyeri epigastrium tadi contohnya ya, terhadap kehidupan sehari-hari. Oh misalnya nggak bisa melakukan tugas saya sehari-hari, nah ini kan ke severity gitu ya, sampai saya nggak bisa bangun dari tempat tidur misalnya. Kemudian time, kapan ini terjadi keluhannya, seberapa sering terjadi nanti gitu ya, berapa lama terjadi nyerinya, hilang timbul atau tidak gitu ya. Nah beberapa keluhan penyerta. Kemudian Anda perlu mengidentifikasi adakah potensi keganasan dari keluhan-keluhan itu. Nah karena ini pada sistem pencernaan, maka hal-hal yang berhubungan dengan pencernaan perlu Anda tanyakan, termasuk pola makan, konsumsi, ya termasuk pola minum gitu ya. Nah kemudian dilanjutkan dengan riwayat penyakit pada pasien dan pada keluarganya, penyebabnya sakit apa saja sebelumnya, pakai obat-obatan terkait dengan faktor risiko, bagaimana perokok, konsumsi alkohol ada atau tidak, misalnya seperti itu ya. Oke, kemudian
apalagi di keluarga, dan termasuk mekanisme coping. Ya. Oke. Nah, sesudah Anda dapatkan data subjektif dari anamnesis, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Yang umum dulu, bagaimana penampilan pasien, lemah misalnya, ya, atau apa penampilannya, gelisah seperti itu ya, terlihat gelisah. Eh, Dilanjutkan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, apa saja yang termasuk pemeriksaan tanda vital? Oke, nadi, pernapasan, suhu tubuh, tekanan darah, dan satu lagi ada lagi yang menambahkan sebagai tanda vital. Sebenarnya bukan tanda vital ya, tetapi ini perlu dikaji seperti mengkaji tanda vital. Artinya perlu dilakukan secara rutin, yaitu skala nyeri. Oke. Nah, spesifik sekarang terhadap keluhannya, dispepsia, gastritis, dan lupus baptikum. Daerah mana? Daerah abdomen gitu ya. Inspeksinya, oh ditemukan distensi abdomen gitu ya, atau kalau konturnya pada distensi ini bisa jadi cembung gitu ya. Kemudian dilakukan auskultasi dulu. Kenapa auskultasi dulu? Karena kalau dilakukan perkusi atau palpasi ini akan menstimulasi motilitas gastrointestinal, akibatnya bising usus atau bising lambungnya nanti juga akan terpengaruh frekuensinya. Jadi kita lakukan sesudah inspeksi, kita lakukan auskultasi. Hasil yang ditemukan apa? Ini bisa menunjukkan hipoperistaltik ataupun hiperperistaltik. Ya. Pertanyaannya, berapa frekuensi peristaltik lambung, peristaltik usus normalnya? Ya, silakan dicari tahu ya. Perkusi didapatkan apa? Timpani. Oke, timpani termasuk normal. Hipertimpani ini ditunjukkan ketika terjadi kembung gitu ya, atau dullness. Dullness berarti kadar, bukan kadar, tetapi jumlah udara yang ada di saluran cerna tidak terlalu banyak. Ini juga nah ini kalau dullness bisa dulu diklarifikasi apakah ini dullness ini karena organnya normal atau karena terjadi pengerasan gitu ya. Pada palpasi ditemukan nyeri tekan pada epigastrium. Oke, ini ketiga-tiganya gitu ya muncul. Nah, keluhan ini tadi pada anamnesis ini tadi perlu ditanyakan apakah ada hubungannya dengan makan, apakah nyerinya timbul sesudah makan atau ketika telat makan gitu. Kalau telat makan kan tadi yang kelaparan gitu ya. Oke. Lalu kemudian dengan data-data yang dikumpulkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi, Anda kelompokkan untuk menentukan masalah keperawatannya dan kemungkinan penyebab. Sesudah ditentukan kemungkinan penyebab dan masalahnya, maka Anda rumuskan diagnosa keperawatannya. Diagnosa keperawatan bisa menjadi aktual atau risiko, ya, atau potensial. Nah, ini nausea berhubungan dengan iritasi lambung, distensi lambung. Nah, data yang Anda gunakan untuk menegakkan masalah keperawatan nausea ini apa? Ya, keluhan mual, kemudian ada perutnya kembung, peristaltik ususnya bagaimana gitu nanti ya. Nah, ini menjadi data. Keluhan mual, rasa ingin muntah, tidak langsung makan. Kemudian apa? Nyeri. Nah, tadi kan ada time, waktu, kapan nyeri ini mulai dirasakan gitu ya. Oh, sejak berapa minggu yang lalu gitu ya, atau beberapa bulan yang lalu. Kalau kemudian nyerinya ini dirasakan lebih dari 3 bulan yang lalu, maka maksudnya nyeri apa? Akut atau kronis? Betul, kronis ya. Nah, ini kemungkinan penyebab nyeri akut atau kronisnya adalah karena kerusakan jaringan akibat sekresi asam lambung. Agen pencedera fisiologis apa? Asam lambung. Agen pencedera kimiawi, asam atau basa kuat. Misalnya Paden yang mencoba upaya pembunuhan bunuh diri gitu ya dengan minum asam atau basa kuat. Nah, data yang Anda gunakan untuk menegakkan nyeri akut ini apa? Oke, ada keluhan nyeri epigastrium. Nyerinya bisa dideskripsikan seperti apa? Gitu ya. Baik ini verbal, non verbal maupun dari hasil pemeriksaan fisik. Oke. Kemudian ansietas. Oke, yang menjadi penyebab biasanya karena copingnya kurang tepat terhadap
penyakit yang dirasakan. Nah, ini merupakan krisis situasional gitu ya. Apa datanya? Pasien mengungkapkan kebingungan. Pasien terlihat gelisah, bertanya terus tentang penyakitnya, tentang kondisinya, bisa sembuh atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ketika diajak berbicara tidak terlalu fokus dengan apa yang kita bicarakan. Ini menjadi data yang Anda gunakan untuk menegakkan ansietas. Kemudian tadi ada yang tidak nafsu makan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, kemudian kan menjadi pasien ini perlu kita ketahui, kalau ternyata sampai terjadi penurunan berat badan bisa menunjukkan terjadinya defisit nutrisi gitu ya. Karena beberapa halnya ini, data apa yang Anda gunakan? Nah, defisit nutrisi Anda tegakkan ketika Anda menemukan terjadinya penurunan berat badan dari sebelum sakit sampai saat ini, dan penurunan berat badannya itu lebih dari 10% ya. Atau lalu bagaimana kalau misalnya pasiennya gemuk gitu ya, tingginya 170 tapi berat sebelum sakitnya 90 gitu ya, 90 kilo. Sekarang beratnya 80 gitu. Sekarang beratnya 80 kilo, berarti kan sudah terjadi penurunan 10 kg. Nah, apakah pasien ini akan masuk ke defisit nutrisi? Berat badannya normal tapi terjadi penurunan berat badan. Ya, penurunan berat badan dari apa? Dari rentang ideal. Berarti kalau tinggi badannya 100 berapa 70, terjadi penurunan berat badan dari 90 ke 80, menurut kategori ini tidak akan masuk pada defisit nutrisi. Kemudian apa? Defisit pengetahuan. Nah, kalau ya defisit pengetahuan tentang apa? Nah, ini perlu Anda tuliskan. Mungkin pencegahannya, atau mungkin perawatannya, atau pengobatannya, dan seperti itu. Nanti ada deskripsikan apa itu. Nah, data yang Anda gunakan apa? Ya, pasien bertanya mengenai hal yang belum dipahaminya gitu ya, atau pasien ternyata menunjukkan ketidakpatuhan. Ya, ketidakpatuhan. Minum obat harusnya 4 kali misalnya, tapi pasien minumnya cuma 3 kali. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa obat itu harus diminum sampai 4 kali. Itu misalnya seperti itu ya. Sebaliknya adalah resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif. Kenapa? Ketika terjadi perdarahan gastrointestinal. Memang kenapa? Perdarahan gastrointestinal ini bisa terjadi dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau jumlah yang banyak, maka ini menjadi resiko perfusi pada gastrointestinal, atau misalnya pada kondisi terjerat massa gitu ya, yang akhirnya mengakibatkan kebutuhan metabolisme di lambung meningkat sementara aliran kesalnya berkurang. Atau mungkin yang menjadi penyebabnya adalah disfungsi gastrointestinal. Nah, kemudian ada masalah kolaboratif. SDKI tidak memfasilitasi diagnosa keperawatan masalah kolaboratif. Tapi sumber yang buku keperawatan yang lain bisa menyebutkan ini, potensial komplikasi sebagai masalah kolaboratif. Apa? Perdarahan saluran cerna atas, perforasi. Perforasi berarti bocor ya, organnya, lambungnya, mungkin duodenum atau esofagusnya. Kemudian apa lagi? Penetrasi, tusuk, kayak ketusuk gitu ya, penetrasi ke, ini maksudnya adalah penetrasi ke layer-layer berikutnya, ke lapisan dinding-dinding lapisan lambung gitu ya. Penetrasi bukan hanya ke lapisan mukosa, tapi sampai ke submukosa dan muskulus gitu ya misalnya. Kemudian apalagi masalah kolaboratifnya, obstruksi pilorus kemarin ya. Obstruksi pilorus yang terjadi secara iritasi terus menerus memicu terjadinya sikatrik atau jaringan parut pada lambung. Nah, kalau kemudian ini terjadi di dekat area pilorus, itu bisa menyumbat. Kenapa? Karena terjadi kekakuan. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Studi
diagnosa keperawatan yang berikutnya, oke, ini tadi sudah, masalah kolaboratif juga sudah. Berikutnya perencanaan untuk nausea. Nausea perencanaan tujuannya apa? Perencanaan tujuannya dengan memilih label LKI tingkat mual, ya, tingkat mual. Apa kriterianya? Keluhan mual menurun, perasaan ingin muntah ini juga menurun. Nah, pemilihan kriteria ini Anda harus sesuaikan dengan data yang Anda gunakan di sini untuk menegakkan ini. Apa data yang muncul pada data subjektif dan data objektif yang muncul pada pasien yang Anda gunakan untuk menegakkan masalah keperawatan ini, gitu ya. Maka ini juga yang perlu Anda gunakan sebagai kriteria di sini. Demikian juga dengan diagnosa yang lainnya ya, caranya sama seperti itu. Kemudian sesudah merumuskan tujuan, Anda akan merumuskan intervensinya. Apa? Intervensi Anda pilih dengan memilih label intervensi yang tepat. Untuk nausea, maka label intervensinya adalah manajemen mual. Nah, kemudian tindakan perawatannya apa? Nah, tindakan keperawatan diklasifikasikan sebagai tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaboratif. Ya, oke. Tindakannya apa? Observasi untuk manajemen mual. Oke, tanyakan kira-kira apa yang menjadi penyebab mual. Ini bukan hanya dengan tanyakan ya, Anda identifikasi dari hasil pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan laboratorium. Kemudian Anda pantau keluhan mualnya itu berapa kali dalam satu shift misalnya, ya, seberapa sering ini muncul. Kemudian Anda perlu memantau asupan nutrisi dan kalori yang masuk. Berapa jumlah makanan yang masuk untuk dimakan pasien. Makan pagi, oh ternyata misalnya pasien menghabiskan 5 sendok diet lambung 1 misalnya. Gitu ya, itu dimakan pagi. Makan siang nanti bagaimana juga Anda tuliskan. Gitu ya, monitor asupan nutrisi dan kalori. Ya, Anda tulis, Anda rencanakan nanti. Ini rencananya. Oke. Kemudian nanti diimplementasinya itu tadi jam berapa? Jam 7 pagi misalnya, diet lambung yang dihabiskan 3 sendok misalnya, atau 1 porsi penuh. Nah, kemudian identifikasi antiemetik. Antiemetik ini adalah anti muntah. Ya, kalau ternyata pasien mendapatkan program terapi obat anti muntah, Anda cek, oh pasien ini, identifikasi ini adalah Anda cek ya, pasien ini ada terapi anti muntahnya atau enggak. Kalau enggak ada, nanti di kolaboratif Anda kolaborasikan, oh dokter sepertinya pasien ini perlu obat terapi anti muntah, seperti itu ya. Kalau memang sudah ada, maka nanti di kolaboratif ini Anda berikan. Anti muntahnya apa? Anti muntahnya misalnya primperan misalnya. Primperan misalnya, di primperan injeksi. Oke, maka jam berapa Anda memberikan? Sebaiknya ya sebelum makan ya. Sebelum makan diberikan terapo injeksi primperan 1 ampul misalnya, seperti itu pada implementasinya. Ya, kalau belum ya maka Anda mengkolaborasikan kepada dokter kebutuhan terapi antiemetik. Itu ya. Itu diimplementasi. Kemudian terapeutik apa? Nah, mual ini dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, termasuk faktor lingkungan, ketidaknyamanan gitu ya. Apa? Nah, kendalikan faktor lingkungan penyebab mual. Ya. Apa faktor lingkungan penyebab mual? Misalnya bau, ya, lingkungannya bau, maka diimplementasinya nanti apa? Memastikan bahwa lingkungan bebas dari bau. Gimana caranya memastikan? Ya, memerintahkan, misalnya ditulis memerintahkan petugas kebersihan untuk membersihkan ruang perawatan pasien, memberikan aromaterapi, menyemprotkan pengharum ruangan, nah, seperti itu ya.
Kurangi dan hilangkan penyebab mual. Oke, penyebab mualnya apa? Kalau misalnya bauan dari makanan-makanan tertentu, maka jangan berikan makanan itu, gitu ya. Karena bau-bauan, hilangkan bau-bauannya. Berikan makanan dalam jumlah kecil. Kenapa? Ya, ini untuk mengatasi keluhan mual tadi. Baru 1 sendok, wah, misalnya, atau 5 sendok. Kalau sudah 5 sendok akan kerasa muntah. Jadi sebelum sampai muntah, sebelum 5 sendok, hentikan dulu, berhenti beberapa menit, nanti ulangi lagi. Demikian sampai kemudian porsinya dihabiskan. Nah, ternyata menurut ini makanan yang dingin, tidak berbau, tidak berwarna, dan air bening ini boleh diberikan kalau diperlukan. Kenapa? Karena ini tidak menstimulasi mual, tidak menstimulasi muntah, gitu ya. Nah, kemudian perlu diedukasi apa saja untuk sebaiknya mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Ya, misalnya apa? Makanan yang tinggi karbohidrat tetapi rendah lemak, ya jangan goreng-gorengan lah, gitu ya. Kemudian anjurkan menggunakan teknik non farmakologi. Oh ya, kenapa sebaiknya yang lemak tidak? Ini kan lemak ini memperberat kerja saluran cerna untuk mencernanya, gitu kan? Nah, anjurkan penggunaan teknik non farmakologi. Apa implementasinya nanti? Apa implementasinya adalah misalnya Anda mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Ya, hasil penelitian dari Ibu Heni menunjukkan bahwa relaksasi teknik nafas dalam itu bisa menurunkan tingkat mual. Tingkat mual itu seperti apa? Ya, sebenarnya pengukuran tingkat mual itu mirip-mirip dengan pengukuran tingkat nyeri dengan skala seperti numeric rating scale itu juga, gitu ya. Nah, kemudian ini kalau berhubungan antibiotik emetik sudah. Nyerinya ada definisikan akut atau kronis. Nah, pada video pembelajaran gangguan rasa nyaman nyeri akut dan kronis ini kan berbeda, gitu ya. Termasuk penanganannya, gitu ya. Nah, SLKI-nya apa? Tingkat nyeri. Kriterianya apa? Nah, Anda pilih, ini kan tingkat nyeri nanti kriterianya ada banyak. Anda pilih di sini. Data yang Anda gunakan untuk menegakkan diagnosa keperawatan ini apa? Dari data ini kemudian nanti Anda turunkan ke sini. Kriteria untuk tingkat nyerinya bagaimana? Ya, mungkin kalau di data awal tadi Anda ada skala nyerinya 7 misalnya, nanti Anda buat di sini kriteria ini skala nyerinya berapa, gitu ya. Nah, dalam menentukan ini kriteria-kriteria dan tujuan ini, kan ini tingkat mual apa? Kan tidak hanya tingkat mual menurun. Tingkat nyeri apa? Tingkat nyeri menurun, gitu kan? Untuk labelnya, kalimatnya begitu. Nah, ini Anda perlu menyesuaikan berapa lama akan merawat pasien ini, gitu ya. Jangan nanti tingkat nyeri hilang padahal skala nyerinya 7, Anda merawat pasien ini cuma 2 hari. Apakah mungkin nyerinya hilang dari skala 7 jadi 0, gitu ya. Nanti ini Anda sesuaikan dengan Anda merawat pasien ini berapa lama. Oke, ini kriterianya. Kemudian intervensinya, labelnya adalah manajemen nyeri. Tindakannya nih, mengkaji skala nyeri tiap berapa lama, tiap shift kah, atau ketika skala nyerinya ini intensif, gitu ya, nyeri berat itu perlu berapa jam sekali, gitu ya. Oke, ini observasi skala nyerinya. Anda juga nanti perlu menuliskan di implementasinya, mengkaji, misalnya di intervensi, rencana intervensi, kaji skala nyeri setiap 8 jam. Maka di implementasinya nanti Anda tuliskan jam berapa? Oh, jam 8.00. Mengkaji skala nyeri menggunakan numeric rating scale, gitu ya. Itu diimplementasi. Di kolom evaluasinya apa? Skala nyerinya apa? S-nya apa? Pasien mengatakan masih terasa nyeri di epigastrium misalnya. Skala nyerinya berapa? Skala nyeri numeric rating scale berapa? Kalau numeric rating scale kan dari 0 sampai dari 1 sampai 10. Tuliskan di situ berapa. Ukur tanda vital apa? Ini sebagai validasi bahwa validasi objektif pasien mengalami nyeri. Ya. Kemudian secara terapeutik apa?
bimbing pasien melakukan teknik relaksasi. Kalau belum ya ajari dulu pasien teknik relaksasi, kemudian pimpin atau bimbing pasien melakukan teknik relaksasi ini, latih pasien melakukan teknik relaksasi. Ya, relaksasi ada banyak, bisa nafas dalam, relaksasi aromaterapi, terapi musik dan yang lainnya. Ya, kompres hangat. Oke, kompres hangatnya di mana kalau seperti ini? Di area epigastrium, di area abdomen ya. Hati-hati, kompres hangat ini bisa Anda berikan dengan basah ataupun kering. Kalau kering biasanya menggunakan buli-buli panas, atau kalau nggak ada untuk konteks kita home care misalnya, dengan menggunakan botol yang diisi air panas gitu ya. Nah, hati-hati, kalau botol kaca Anda isi air panas langsung, kan nanti dia cenderung menghasilkan gas. Tutupnya itu berisiko terbuka. Nah, Anda juga memberikannya harus hati-hati. Satu, pertimbangkan itu tadi. Kemudian yang kedua, beri pelapis gitu ya, supaya tidak langsung botol yang panas itu bersentuhan dengan kulit. Harus diberi pelapis, dibungkus dulu misalnya dengan kain gitu ya. Kemudian, nah, terapeutik ini hindari pemberian aspirin. Kenapa? Aspirin ini kan anti nyeri, bisa untuk mengobati nyeri loh Pak. Iya, tetapi aspirin ini ada efek apa? Meningkatkan asam lambung. Ada efek apa lagi? Ya, aspirin ini mempunyai efek memperpanjang waktu pembekuan, akibatnya perdarahannya bisa jadi lebih banyak. Kalau gitu apa? Ya, kolaboratif tentu ya. Nanti diberikannya anti nyerinya yang lebih bersifat protektif terhadap lambung gitu ya. Nah, apalagi makanan minuman yang bisa memperparah kondisi itu dihindari. Makanan mengandung asam, kafein, soda gitu ya, termasuk teh juga ada beberapa kandungannya, nggak boleh coklat gitu ya, pedas dan seterusnya. Kemudian edukasinya, kenapa nyeri bisa terjadi, perlu dijelaskan supaya pasien paham kenapa nyeri itu terjadi. Dorong pasien melakukan tindakan pencegahan nyeri. Maksudnya seperti ini, kan diidentifikasi pasien apa saja yang memperberat gitu ya, apa yang meringankan, biasanya nyerinya munculnya kapan saja. Nah, ini kan pasien paham itu. Nah, kemudian Anda dorong pasien yang sudah paham itu untuk kalau memang nyerinya ini muncul karena makan makanan tertentu, ya hindari makanan itu dan seterusnya gitu ya. Kemudian kolaboratif ya, berikan obat sesuai program terapi. Nah, obatnya ini biasanya, nah ini perlu dipertimbangkan, apakah diberikan antiinflamasi non-steroid seperti ketorolak memang memberikan efek anti nyeri, tetapi apakah itu tidak semakin memperparah kondisi lambung gitu ya, kondisi penyakitnya, lupus verticumnya. Oke. Kemudian untuk ansietas, labelnya adalah tingkat kecemasan menurun. Kriterianya apa? Oke, kriterianya kembali lagi ke pemilihannya adalah kembali pada data yang digunakan untuk menegakkan diagnosa. Kemudian intervensinya ada reduksi ansietas. Tindakannya nih, otek ya, monitor tanda ansietas. Nah, ansietas ini nanti kalau Anda menegakkan diagnosa ansietas perlu dituliskan tingkatnya, ringan, sedang, atau berat gitu ya. Oke, kemudian monitor tanda vital, apalagi tingkat ansietasnya seperti apa gitu ya, apalagi kayak seperti ini kan perlu ditenangkan ya, ditenangkan supaya ansietasnya menurun. Penurunan atau reduksi ansietas diturunkan. Apa ditenangkan pasiennya? Bagaimana supaya pasien tenang? Pasiennya misalnya senang ditunggui. Kalau kondisi seperti itu, ada yang menemani akan senang. Perawatnya berikan waktu luang untuk menemani. Kalau perawatnya sibuk, orang yang terdekat, orang yang disayangi gitu ya, supaya menemani. Nah, kemudian coba gali perasaannya, diajak ngobrol tentang apa yang dirasakan sekarang, apa yang menjadi pikiran sekarang, gitu ya. Nah, ini dengan teknik-teknik komunikasi yang terapeutik tentunya ya.
Oke, kalau ada benda-benda yang bisa meningkatkan kenyamanan, diberikan, didekatkan. Handphone misalnya. Atau benda kenang-kenangan dari orang-orang yang ada di yang terkasih gitu ya. Nah, kemudian sesudah pasien bisa diajak ngobrol dengan nyaman, nah ini kaji biasanya apa yang menimbulkan kecemasan gitu ya. Terus kemudian nanti di edukasi ini Anda berikan pujian pasien yang berhasil, yang mau bercerita kepada Anda, mengekspresikan perasaannya, sampai kemudian nanti di reduksi ansietas ini Anda perlu mengajarkan teknik relaksasi misalnya untuk meningkatkan relaksasi. Ya, ajarkan teknik coping yang efektif misalnya, gitu ya. Oke, berikutnya untuk defisit nutrisi, tujuannya adalah status nutrisi asupannya meningkat gitu ya. Kriterianya apa? Kriterianya ya Anda lihat sesuaikan dengan data yang Anda gunakan. Kalau misalnya yang Anda gunakan tadi berat badan turun ya, berat badannya kurang dari 10. Tadi BB sebelum sakit 50 70, BB sudah sakit 55 itu. Apakah kemudian Anda akan menggunakan terjadi peningkatan berat badan? Oh, Anda merawatnya cuma 2 hari, pasien mau meningkat berat badan dari nutrisi. Ini rasanya susah sekali mau tercapai. Lalu apa? Anda gunakan yang ini asupan gitu ya. Jumlah asupan nutrisinya berapa? Porsi makan dihabiskan misalnya gitu ya. Atau dari 5 sendok meningkat paling enggak menjadi setengah porsi gitu misalnya dihabiskan setiap kali makan. Lalu tindakannya apa? Bukan, intervensinya apa? Manajemen nutrisi. Tindakannya apa? Ya, identifikasi bagaimana status nutrisinya, diidentifikasi kebutuhan kalori dan jenisnya bagaimana. Nah, ini identifikasi status nutrisinya. Ini berarti dari pengukuran tinggi badan dan berat badan ya. Apakah nutrisi berat badan normal, berat badan kurang, atau berat badan berlebih, misalnya yang seperti itu. Kemudian dari hasil itu, pasien ini perlu kebutuhan kalori hariannya berapa ya? Nah, kalau kemudian Anda perlu berkolaborasi dengan ahli gizi, kolaborasikan itu gitu ya. Nah, kemudian akan ditentukan oleh ahli gizi, oh ini perlu diit lambung dengan jumlah kalori berapa gitu ya. Nah, kemudian Anda berkolaborasi, oh pasien ini masih mual, diberikan anti muntah memang. Tapi dia nggak bisa langsung menghabiskan dalam satu porsi, dibuat kecil-kecil porsinya ya, gitu misalnya. Ya, kemudian ketika sudah diberikan, Anda pantau, Anda monitor berapa makanan yang dihabiskan pasien, berapa banyak minuman yang dihabiskan oleh pasien. Oke, gitu ya. Kemudian Anda timbang berat badan setiap hari. Setiap pagi, ya setiap pagi jam 6 gitu ya, atau setiap sore jam 5, setiap sore jam 5 gitu setiap hari. Kemudian monitor pemeriksaan laboratorium apa, kadar albumin misalnya. Kenapa? Karena kadar albumin ini menggambarkan bagaimana asupan proteinnya cukup atau tidak. Gitu ya, ini menjadi biologic marker, biokimia marker gitu ya, biomarker gitu. Kemudian pastikan, dorong, semangati pasien untuk makan teratur. Bapak, ini sudah hampir waktunya makan. Yuk kita siap-siap untuk makan dulu. Ya, lingkungannya Anda siapkan gitu ya, supaya pasien muncul nafsu makannya. Ya, terapeutik. Nah, ini yang mandiri Anda kerjakan. Apa? Oh, mungkin perlu oral hygiene gitu ya. Mungkin apalagi makanannya dibuat menarik gitu ya. Apalagi mungkin pasien perlu ditemani, Anda temani. Edukasinya apa? Sebaiknya mematuhi program terapi diet gitu ya. Medikasi, kolaborasinya tadi, kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan penampilan dalam setiap porsinya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kolaborasi anti muntah gitu ya. Dan berarti nanti implementasinya Anda memberikan obat anti muntahnya kapan? Kalau obat oral ya paling enggak 1 jam sebelum waktu makan. Kalau obat injeksi 15 menit sebelum makan misalnya gitu ya. Berikut
Berikutnya untuk defisit pengetahuan. Apa? Misalnya defisit pengetahuan titik 2 program pengobatan atau perawatan di rumah misalnya. Itu ada tuliskan gitu. Tujuannya pengetahuan meningkat. Ya. Kriterianya ya apa yang Anda gunakan di depan. Pasien sering bertanya tentang bagaimana perawatannya, apakah bisa sembuh atau tidak. Maka kriterianya ada buat pasien menyebutkan dengan benar bagaimana perawatan di rumah, bagaimana menyebutkan dengan benar program pengobatan penyakitnya, gitu ya. Itu untuk kriteria tujuan pengetahuan meningkat. Intervensinya apa? Edukasi proses penyakit, edukasi program pengobatan, itu misalnya ya. Apa saja ya Anda jelas tindakannya ada ini. Ini biasanya tindakan mandiri perawat. Ya, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, diatur kapan waktunya ketika pasien tidak mengalami nyeri, jelaskan, siapkan media pembelajarannya, leaflet mungkin, ya. Kemudian diskusikan dengan metode yang tepat bagaimana program pengobatan, bagaimana perawatan di rumah. Nah, ini Anda jelaskan dengan detail. Kalau perlu dengan petunjuk-petunjuk Anda tuliskan juga di leaflet-leaflet itu. Gitu ya. Oke, kemudian risiko perfusi gastrointestinal tidak efektif. Apa yang dilakukan? Sebelum dilakukan, Anda rumuskan tujuannya. Apa? Kalau ya tadi perfusi gastrointestinalnya tidak terjadi, gitu ya. Apa perfusi gastrointestinalnya membaik, meningkat, perfusinya meningkat, gitu ya. Oke, kriterianya apa? Bising usus membaik, mual menurun, muntah menurun, nyeri abdomen menurun. Gitu ya. Itu kalau diagnosanya risiko perfusi gastrointestinal. Atau kalau pasien ini tidak berisiko perfusi karena tidak ada perdarahan. Ya, tidak ada perdarahan, tapi bising ususnya meningkat, maka Anda tidak tegakkan diagnosa risiko perfusi gastrointestinal tidak efektif. Tetapi apa? Motilitas gastrointestinal, disfungsi motilitas gastrointestinal. Gitu ya. Oke. Kalau kemudian yang ditegakkan ada risiko perfusi gastrointestinal, maka intervensi Anda adalah dengan identifikasi risiko dan manajemen perdarahan. Ini kalau terjadi perdarahannya tadi, gitu ya. Identifikasi risikonya apa? Pasien ini berisiko mengalami apa? Perfusi gastrointestinal tidak efektif, maka ada identifikasi apa? Oh, perdarahannya bagaimana? Ya, gitu. Oh, terjadi perdarahan, diamati terus perdarahannya berapa banyak. Lewat misalnya perdarahannya apakah dari muntah, apakah dari feses, bagaimana karakteristiknya, berapa banyak jumlahnya, itu perlu diidentifikasi. Kemudian didokumentasikan itu semua. Itu untuk identifikasi risiko. Termasuk di identifikasi risiko ini adalah Anda periksa, misalnya ada pemeriksaan waktu perdarahan, waktu pembekuan, prothrombin time misalnya. Apalagi dari hasil USG-nya, bagaimana hasilnya? Oh, ada perforasi misalnya. Atau nggak sampai perforasi, ada ulkus misalnya. Nah, itu perlu Anda kaji. Gitu ya. Tekanan darahnya perlu dikajikan, perfusi dipengaruhi sekali oleh sirkulasi. Ya. Oke, kemudian apalagi? Manajemen perdarahan. Kalau ada perdarahan yang diamati, berapa banyak perdarahannya, berapa sering terjadi gitu ya. Pantau juga bagaimana apakah terjadi pucat di kulit, sklera icterik, kadar Hb-nya berapa, keluhan pusing dan yang lainnya. Oke, intake output dan seterusnya. Kemudian untuk manajemen perdarahan ini selain untuk pemantauan perdarahannya, kemudian dilakukan juga tindakan pencegahan atau mengatasi perdarahannya. Kolaborasi misalnya pemberian anti perdarahan. Untuk pemenuhan kebutuhan cairan yang hilang, pemasangan infus. Anda perlu memastikan intake-nya adekuat. Lalu bagaimana Anda monitor intake dan outputnya dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya, karena ini ada bising usus membaik, Anda perlu melakukan auskultasi, frekuensi bising usus, distribusi di seluruh abdomen bagaimana gitu ya. Inspeksi bagaimana, adakah distensi atau tidak gitu ya. Berarti Anda kaji juga mual muntahnya ada atau tidak.
Monitor tanda vital secara ketat. Oke, tadi karena perdarahannya gitu ya. Nah, kalau misalnya pasien yang ada nyeri yang membahayakan itu bisa terjadi, beritahu pasien kalau mengalami gejala seperti ini harus segera melapor gitu ya. Nah, nanti hasil-hasil temuan yang berisiko ini Anda laporkan kepada dokter yang merawat untuk ditindaklanjuti. Itu kolaboratif. Ya, baik. Nah, ini masalah kolaboratif, artinya ini kalau menurut sumber buku yang bukan SDKI, rujukan dari ahli yang lain menyebutkan bisa komplikasi potensial gitu ya. Ini adalah masalah kolaboratif. Tujuannya apa? Komplikasi tidak terjadi. Nah, ini tidak ada di SDKI. Ya, untuk perforasi penetrasi apa? Ini adalah pemantauan gejala. Kalau ada perforasi berarti ada isi usus, baik itu darah ataupun isi lambung ya, isi lambung ataupun darah masuk ke rongga abdomen dan ini menimbulkan gejala tertentu, nyeri yang hebat. Kemudian pada perabaan, palpasi ada tahanan otot dan ketika ditekan ada Darmstrifung namanya, akan ada mekanisme balik yang mendorong kembali, ini terjadi secara refleks, mendorong kembali jari yang Anda tekankan. Nah, ini perlu segera dilaporkan, dicatat dan segera dilaporkan. Tiba-tiba muntah dalam jumlah yang banyak gitu ya. Atau nyeri yang tiba-tiba menyebar ke bahu, muntah kolaps. Nah, ini menunjukkan adanya perdarahan yang luar biasa gitu ya, atau robekan pada beberapa organ. Kalau perdarahan ini yang perlu dikaji. Tadi kita sudah bahas di sini manajemen perdarahan ya. Baik, itu perkuliahan kita pada video pembelajaran kali ini. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk penyusunan materi perkuliahan sindrom dispepsia, gastritis, dan ulcus pepticum. Bagaimana? Anda sudah mendapatkan pemahaman lebih baik atau bingung? Bingung berarti Anda berproses. Silahkan dilanjutkan proses belajaran kebingungannya tadi dengan mempelajari kembali supaya lebih paham. Demikian, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.